Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya kita coba bahas masalah ini ya, beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh investor saham pemula ya. Di sini nanti kita akan sharing, kita akan bedah beberapa kesalahan tersebut dan dulu juga pernah saya lakukan dan banyak pelajaran dari kesalahan-kesalahan itu ya. Nah, kesalahan yang pertama itu apa ya sebenarnya sebelum kita membahas yang lebih lanjut ya. Kesalahan yang pertama yaitu kurangnya ini apa? Informasi tentang saham yang akan kita beli. Jadi biasanya investor saham pemula itu membeli saham berdasarkan emosi sesaat ya. Misalnya karena dia senang dengan perusahaan A atau perusahaan B, wah itu perusahaannya bagus lah. Terus tokonya juga ada. Terus produk-produknya bagus ya, akhirnya kita beli. Tapi kenyataannya ketika kita beli sahamnya ternyata nggak naik-naik. Saya kasih contoh ya, misalnya kayak Unilever nih ya. Unilever ini kan termasuk perusahaan yang bagus ya. Tapi sahamnya kan belum tentu bagus nih, naik turun 6 bulan tuh naik turunnya sangat tinggi. Nah ini setahun kadang naik, ini turun, 3 tahun turun terus ini Unilever nih. Nah ini secara perusahaan kan juga bagus, tapi kalau kita lihat dari capital gain-nya ini kan tidak menarik ini ya, seperti ini ya. Terus apalagi ya, nah, misalnya apa, HM Sampurna ya misalnya. HM Sampurna ini kan perusahaan rokok dulu itu termasuk perusahaan yang sangat kuat ya, bagus, kuat. Labanya ada terus, penjualannya naik terus. Nah, tapi sekarang kan lihat nih, 3 tahun ini trennya turun terus nih, 5 tahun nah trennya juga turun. Jadi beberapa hal ya, kesalahan yang sering dilakukan oleh investor saham pemula itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu tidak mengerti ini analisis fundamental ya. Jadi perusahaan itu secara fundamental itu bagus apa enggak. Kalau fundamentalnya bagus, pertumbuhan labanya bagus, terus dividennya juga bagus, track recordnya bagus ya, berarti prospek lah. Tapi kalau saham itu harganya fluktuatif, gampang naik gampang turun ya, itu sebenarnya kurang bagus ya. Penjualannya juga nggak bagus, itu kan apalagi profitnya ini harus dihindari. Jadi pengetahuan tentang fundamental sebuah perusahaan itu sangat penting ya. Baca laporan keuangan ya, paling nggak equity, profit, terus EPS, PER itu udah tahu harus paling nggak, yang hal-hal sederhana seperti itu. Terus kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu ini, mudah terjebak di saham-saham gorengan ya teman-teman. Jadi biasanya kita lihat setiap trading harian itu kita langsung lihat di running trade ya. Running trade, begitu ada yang naik, wah kita ikut-ikutan, padahal dia sudah di harga pucuk ya. Ketika kita ikut-ikutan masuk, ternyata sahamnya dibanting di harga bawah ya, nggak bisa keluar akhirnya ya. Seperti banyaklah saham sekarang ya, saya saham Kutu, saham yang lain-lain tuh banyak yang saham gorengan itu. Dan biasanya pemula itu nggak ngerti ya, ini saham gorengan apa bukan, tuh nggak ngerti ya, nggak bisa lihat bid dan offer ya. Jadi saham-saham yang biasanya harga-harga yang rendah terus gampang dinaikkan dan turunkan itu biasanya saham gorengan. Dan itu memang ada pemainnya, pemain saham gorengan itu yang mereka memang mencari mangsa
investor-investor pemula itu yang nggak ngerti saham gorengan. Saham gorengan tuh kalau mau masuk kan risikonya sangat tinggi, jadi harus cepat dan itu pun butuh pengalaman yang lama ya. Jadi bahkan bandarnya saham gorengan pun kadang ada yang rugi juga apalagi retailnya. Dan ya saya udah pengalaman banyak ya tentang saham gorengan ini, dan ya mungkin pernah profit ya, pernah cuan beberapa kali, tapi lebih seringnya malah boncos ya, malah rugi ya. Kemudian kesalahan berikutnya apa ya, tidak tahu indikator saham yang dia beli itu, indikator yang mempengaruhi naik turunnya saham itu apa, itu kita nggak tahu. Itu bahaya itu teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih saham yang kita beli ini kenapa kok tiba-tiba turun, kenapa kok naik, itu nggak tahu. Itu repot kita. Ini gila gitu. Kayak misalnya saham GoTo ini udah ARB berapa kali ini dia, 1, 2, udah 3, udah sering banget ini ARB ini. Kalau kita lihat analitiknya, ini udah merah terus, ini sudah berapa hari ini, dari tanggal 21 sampai sekarang tanggal 2 itu merah terus. Agak tahu ini besok Senin itu apakah merah lagi apa enggak. Mungkin masih merah karena lihat bid overnya tuh ngeri ini saham GoTo ini. Ini ada yang jual 13 juta lot, 13 juta lot. Ini ngeri ini, kali 100 lembar berarti udah 1,3 miliar lembar saham dijual di harga 132. Nggak ada yang bid. Terus apalagi ya, beberapa kesalahan biasanya ini ya, kurang sabar ya. Ini penting banget nih teman-teman. Kita lihat ya, misalnya sebagai contoh apa ya, dulu Antam ini ya, itu kan negatif terus ya ini ya, sebelum tanggal 28 ini kan negatif. Coba kita lihat di analitiknya ya. Nah ini Antam kan negatif terus nih, dari tanggal 16 turun, 17 turun, 18 turun, 21 netral, 22 turun, naik dikit, kemudian turun lagi. Nah ini kadang itu kita kurang sabar ya. Ketika turun kita takut untuk beli, tapi ketika hijau kita terlambat untuk masuk ya. Jadi sebenarnya harusnya dibalik. Ketika kita mengincar suatu saham dan sahamnya itu merah, kita itu udah siap-siap beli di harga berapa ya. Misalnya mau turun 1% apa 2%, atau pas lihat pantulan atau pas lihat sentimen positif kita beli. Nah nanti kalau pas hijau kita jual di harga yang target price kita ya. Tidak usah muluk-muluk ya, misalnya untung 3%, 4% jual. Untuk yang swing ya. Tapi kalau yang untuk investasi jangka panjang itu ya udah ditahan aja. Yang begitu tapi ini tergantung sahamnya ya, tidak semua saham seperti itu. Jadi harus lihat-lihat sahamnya ya. Kalau saya untung 3%, 4% tak jual, nanti nunggu lagi di bawah atau nyari saham yang lain yang potensinya mulai naik. Seperti lagi saham-saham Adaro ya misalnya. Ini kan ini pas turun terus ini ya, di tanggal berapa itu. Nah ini pas ARB itu ya. Ini seharusnya kita sudah mulai masuk ini, mulai beli. Misalnya kita beli di tanggal 3.700 ya. Tiba-tiba turun lagi 3.500, kita beli lagi 3.400, kita beli lagi. Sehingga average-nya kita itu jadi bagus ya. Ketika itu saham naik sedikit aja kita sudah profit. Kemudian kesalahan berikutnya ya, selain itu tadi yang nggak sabar itu ya, mungkin
kita perlu belajar juga ya technical analysis, walaupun technical analysis itu tidak pasti ya, tidak pasti benar ya, tetapi paling tidak kita tahu lah support resisten itu tahu, terus kemudian MA moving average-nya tuh tahu, terus di MA 200-nya berapa, MA 100-nya berapa, itu paling nggak tahu, sehingga walaupun itu tidak mesti jadi patokan, tapi kita bisa paling nggak meminimalkan lah kerugian. Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk sharing pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat, dan tentu saja cari informasi yang sebanyak-banyaknya ya. Sekarang ini belajar bisa lewat video, bisa lewat YouTube, bisa lewat banyak cara ya. Beda dengan dulu, kalau dulu itu sangat sedikit, jadi kita bisa belajar lebih lah sekarang ini. Seharusnya untuk investasi saham itu kita lebih cepat cuan ya daripada zaman dulu. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.